Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, hadirin hadirat, para bapak, para ibu, Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpah ruahkan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini saya akan bacakan buat antum hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahumallah, di mana hadis ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, yang artinya barang siapa yang orangnya mengada-adakan perkara baru dalam perkara kami ini, yaitu agama kami ini, yang ma laisa minhu, sesuatu yang bukan bagian daripadanya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, kata Rasul, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, yang artinya barang siapa orangnya yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada atasnya perintah kami, maka dia tertolak amalan itu. Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum.
Kata penulis kitab ini, yaitu Al-Imamu Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama besar dari kalangan ulama-ulama Ahlus Sunnah yang wafat pada tahun 795 Hijriah. Beliau mengatakan, hadzal hadits aslun 'azimun min usulil Islam. Hadis ini merupakan pondasi yang sangat agung, merupakan pilar dari pilar-pilar Islam yang agung. Kenapa? Karena kata beliau, hadis ini kal mizan, berposisi sebagai mizan, sebagai timbangan, lil a'mali fi zahiriha, sebagai timbangan dari sisi lahiriah amalan kita ini benar apa tidak. Ya. Sebagaimana hadis yang pertama kemarin, ketika kita membahas hadis yang pertama, yaitu hadis innamal a'malu binniyat, maka itu adalah timbangan yang menjadikan timbangan apakah amalan kita dari sisi batin kita itu benar apa tidak dari sisi niatnya. Maka lengkaplah timbangan kita hari ini. Setelah kita memiliki timbangan batin, yaitu perkara niat, maka hari ini kita akan mencoba menelisik apa timbangan yang dengannya kita bisa menimbang benarkah amalan kita dari sisi zahirnya, dari sisi lahiriahnya. Saudaraku ikhwatal iman rahimakumullah, kata beliau, apa nih? Kepencet. Tidak ya? Oke. Kata beliau, hadzal hadis, hadis ini yaitu hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, atau man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis ini kata beliau ada sisi mantuk yang harus kita fahami, ada sisi mafhumnya yang juga kita harus fahami. Yang dimaksud dengan sisi mantuk adalah yang tersurat daripada hadis ini, sedangkan makna mafhum adalah makna yang tersirat daripada hadis ini. Apa makna mantuk daripada hadis ini? Beliau mengatakan, yadullu bimantuqihi, hadis ini dari sisi tersuratnya, yang tertulisnya, yang secara mantuknya, yadullu menunjukkan ala anna kulla amalin laysa alaihi amru syari', bahwa setiap amalan yang tidak ada perintah dari sang pembuat syariat, yaitu Allah dan Rasulnya, fahuwa mardudun, maka amalan itu tertolak. Sedangkan dari sisi mafhumnya, maka hadis ini kata beliau berarti, pemahamannya berarti anna kulla amalin alaihi amruhu, bahwa berarti setiap amalan yang ada perintah dari sang pemilik syariat, yaitu Allah dan Rasulnya, fahuwa ghairu mardud, maka amalan itu berarti tidak tertolak alias diterima. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis tadi
yaitu man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Di sana ada kalimat yaitu fi amrina. Sedangkan di hadis riwayat yang kedua, man amila amalan laysa alaihi amruna. Ini maksudnya adalah yakni syariat Allah Subhanahu wa taala. Berarti barang siapa yang mengada-adakan sebuah amalan yang tidak ada perintah dari syariat, maka amalan itu tertolak. Saudaraku, para bapak, para ibu yang saya muliakan rahimakumullah, untuk memahami sedikit terperinci daripada hadis ini, beliau Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan bahwa wal a'malu qismani. Yang namanya amalan-amalan itu ada dua golongan, ada dua bagian. Ya. Maka mari kita ukur amalan lahiriah kita. Baik amalan yang zahir di sini, kata beliau wal a'malu qismani, ada dua bagian. Yang pertama adalah ibadatun, amalan yang berupa ibadah. Sedangkan yang kedua adalah wa muamalatun, amalan yang bersifat muamalah. Ya, ibadat itu artinya adalah segala apa yang kita serahkan kepada Allah, ibadat-ibadat. Sedangkan muamalat adalah interaksi sosial kita dengan orang lain dari kalangan manusia. Itu namanya muamalat. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Yang kita bahas dalam perkara ini adalah perkara ibadat, bukan perkara muamalat. Yang kita ukur dengan hadis ini adalah perkara ibadat. Kata beliau, fa ammal ibadatu, maka adapun amalan-amalan yang merupakan amalan ibadah itu, fama kana minha kharijan an hukmillahi wa rasulihi bil kulliyah, apabila amalan yang digolongkan sebagai ibadat kepada Allah itu ternyata dia keluar dari wilayah hukumnya Allah dan Rasulnya, keluar dari garis syariat Allah dan Rasulnya secara total, maka amalan yang semacam itu fahuwa mardudun ala amilihi, maka amalan itu otomatis tertolak. Bahkan kata beliau, pelaku amalan yang dikategorikan sebagai ibadat tetapi di luar ketentuan syariat, maka pelakunya selain amalannya tertolak, maka pelakunya, kata beliau, masuk ke dalam apa yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 21. Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Yang artinya, apakah mereka memiliki syuraka, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu, yang mana para sekutu itu membikin syariat-syariat untuk mereka dalam perkara agama yang tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah celaan bagi orang-orang yang mengada-adakan perkara agama, yaitu dalam perkara ibadat, tetapi di luar syariat Allah dan Rasulnya, maka dicela sebagai apa? Sebagai orang yang telah menetapkan sekutu bagi Allah, yang diberikan peran apa? Membikin syariat-syariat tandingan. Dan ini berbahaya. Seolah dia telah mengambil alih kewenangan Allah dan Rasulnya.
dalam perkara membikin syariat. Ya. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki syuraka, para sekutu, yang mana para sekutu itu telah membuat syariat untuk mereka dalam perkara agama yang tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kewenangan yang Allah berikan. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka waspadalah dalam perkara ini. Selanjutnya, dari ucapan beliau di atas, maka beliau Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah melanjutkan penjelasannya. Kata beliau, "Faman taqarraba ila Allah bi'amalin." Maka barang siapa yang bertaqarrub kepada Allah dengan suatu amalan. Ingat, ini amalan adalah ibadat, ya. Yang tadi sudah digolongkan oleh beliau bahwa amalan itu ada golongan ibadat, ada golongan muamalat. Yang kita bahas adalah ibadat. Kata beliau, "Faman taqarraba ila Allah bi'amalin." Maka barang siapa yang bertaqarrub kepada Allah dengan suatu amalan, ibadat yang lam yaj'alhu Allah wa rasuluhu qurbatan ilallah, padahal amalan itu tidak dijadikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai amalan untuk bertaqarrub kepada Allah, maka fa'amaluhu batilun mardudun alaih, maka amalan itu batil dan tertolak. Dan kata beliau, perilaku semacam ini syabihun bihalil ladzina kanat salatuhum indal baiti muka'an wa tasdiyah, wa hadha kaman taqarraba ila Allah ta'ala bisima'il malahi aw birraqsi wa ma ashbaha dhalika minal muhdatsat allati lam yashra'hu Allah wa rasuluhu at-taqarrub biha bil kulliyah. Perilaku orang yang semacam itu, yaitu bertaqarrub kepada Allah dengan amalan yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai amalan untuk bertaqarrub kepada Allah, maka perilaku semacam ini adalah serupa dengan apa? Yaitu dengan orang yang sholatnya dengan bersiul dan bertepuk tangan. Ibadahnya menggunakan siulan dan tepuk tangan. Ibadahnya dengan menggunakan apa? Nyanyian-nyanyian dan tarian-tarian. Bisima'il malahi, mendengarkan nyanyian. Wabirraksi, atau dengan apa? Dengan tarian-tarian. Berarti saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, dari sini kita bisa mengatakan bahwasannya yang namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang dalam bentuk tarian-tarian. Apakah tarian satu jari? Apakah tarian satu tangan? Apalagi tarian seluruh tubuh bergerak menari-nari. Dan dia meyakini itu sebagai ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah apa? Taqarrub yang lam yaj'alhu Allah wa rasuluhu at-taqarrub ila Allah, yang tidak pernah ditetapkan oleh Allah sebagai cara bertaqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu poin. Yang kedua, yang juga sangat penting untuk kita fahami, berangkat dari hadis ini dan berangkat dari penjelasan di atas, dari penjelasan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menambahkan penjelasannya, dan ini sangat penting dan jarang diungkap oleh sebagian orang. Kata beliau, walaysa ma kana qurbatan fi ibadatin yakunu qurbatan fi ghairiha mutlaqan. Yang artinya,
sesuatu amalan dalam satu momentum dia disebut ibadah, dalam satu momentum dia disebut taqarrub kepada Allah. Ketahuilah, kata beliau, bukan berarti secara mutlak di momentum lain dia sebagai taqarrub atau sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi karena ini kalimat sangat penting. Ya. Sesuatu amalan, ya, pada satu momentum, pada satu waktu dia dianggap ibadah dan ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai ibadah untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, bukan berarti itu mutlak di momentum lain, di waktu lain, di tempat lain pasti sebagai taqarrub, sebagai ibadah kepada Allah. Contoh kasus agar semakin menjelaskan kalimat ini, dan peganglah kalimat ini, karena ini adalah bisa kita jadikan sebagai kaidah, yaitu kalimat yang mengatakan sesuatu amalan dalam satu waktu tertentu, dalam momentum tertentu ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai qurbah, sebagai taqarrub, sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketahuilah, belum tentu amalan yang sama itu di waktu yang lain, di momentum yang lain dianggap sebagai ibadah. Contoh kasus agar semakin menjelaskan perkara ini. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menetapkan berdiri dalam sholat, berdiri dalam momentum sholat ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai apa? Sebagai amalan yang dengannya seseorang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus di dalam sholat fardu. Dalam sholat fardu, bagi yang mampu, maka wajib hukumnya sholat itu dikerjakan dengan cara berdiri. Berarti yang namanya berdiri dalam momentum sholat fardu, khususnya sholat fardu, bahkan dalam sunnah sekalipun, ya, dianjurkan dia berdiri. Maka dalam hal ini berarti Allah dan Rasulnya menetapkan berdiri itu adalah dalam momentum sholat, adalah sebagai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ternyata di dalam momentum lain dia bukan sebagai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, di dalam kitab sahihnya diriwayatkan, tatkala Nabi sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah, beliau melihat salah satu sahabatnya berdiri di terik panas, berdiri di bawah teriknya panas matahari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengklarifikasi apa yang dia lakukan. Ternyata dijelaskan kepada Rasul bahwasanya dia sedang bernadar, ya. Innahu nadhara an yaquma wa la yaq'uda wa la yastadhilla wa an yasum. Wahai Rasul, dia itu bernadar berpuasa sambil berdiri, sambil terik-terik di panas matahari dan tidak mau berteduh. Lihat di sana dia bernadar, ada beberapa poin. Puasa sambil berdiri, sambil berterik panas dan terbuka kepalanya. Di sana ada berdiri, di dalam sholat ada berdiri. Di sana ada apa? Dia membuka kepalanya di bawah terik panas matahari. Di momentum lain, yaitu saat orang sedang berihram, tidak boleh dia pakai tutup kepala. Maka membuka kepala saat berihram itu adalah ibadah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dalam momentum ini, di momentum lain, momentum nazar, apa kata Rasul? Perintahkan dia untuk berteduh, perintahkan dia untuk duduk, lanjutkan puasanya. Berarti berdiri dalam momentum sholat dia taqarrub kepada Allah, sementara dalam momentum yang lain dia bukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
membuka kepala berpanas-panasan di bawah terik matahari saat ihram adalah ibadah. Tetapi saat dalam peristiwa yang lain, momentum yang lain bukan ihram, dia bukanlah ibadah. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, ini penting. Bahwasannya sesuatu amalan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam satu momentum ditetapkan sebagai ibadah, sebagai taqarrub, tidak serta-merta dalam momentum yang lain ditetapkan sebagai ibadah. Contohnya ya tadi. Contoh lain. Orang tidak makan, tidak minum, tidak apa-apa, tidak melakukan yang membatalkan puasa. Itu kan ibadah. Ya. Tetapi bukan berarti di momentum lain dia bernilai ibadah. Contoh, di tanggal 1 Syawal. Contoh, di tanggal 10 bulan Dzulhijjah sampai dengan hari-hari tasyriknya. Di hari lain menahan lapar, menahan haus, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di bulan Ramadan. Ya, di 6 hari Syawal. Selain daripada hari-hari yang tadi, tetapi begitu di tanggal 1 Syawal, begitu di tanggal 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik, maka orang yang melakukan hal yang serupa itu bukan lagi ibadah. Maka ini menegaskan amalan yang ditetapkan oleh Allah pada momentum tertentu dianggap sebagai ibadah, ditetapkan sebagai ibadah, itu tidak serta-merta dia bernilai ibadah di momentum lain. Maka waspadalah. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Atau contoh lain, ya. Ada orang berpuasa di siang hari, kemudian dia berteriak-teriak, kalian mau apa puasanya? Ya. Saat kalian puasa orang lain puasa, saat kalian puasa saya puasa. Tapi saat kalian makan, saya tetap berpuasa. Ya. Ada kan orang yang berpaham seperti itu dari kalangan para ahli khurafat, ahli bid'ah, ahli kesesatan. Dia mengatakan, kalian berpuasa, saya berpuasa. Giliran kalian tidak berpuasa, yaitu di hari raya Idul Fitri, di hari raya Idul Adha, kalian tidak berpuasa, saya berpuasa. Dengan bangganya dia mengatakan seperti itu. Seolah dia mengatakan, berarti saya lebih hebat daripada kalian. Atau ada lagi orang yang mengatakan, kalian puasanya hanya dari pagi sampai maghrib, malam kalian kayak kalong, segala apa dimakan. Saya siang puasa, malam pun puasa. Dengan bangganya dia mengatakan seperti itu. Padahal kita punya kaidah bahwasanya ibadah itu adalah apa? Haruslah bima syara'a. Ibadah itu harus dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya melalui syariatnya. Oleh karenanya maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya di antara akar pangkal kesesatan manusia itu adalah ketika dia beribadah kepada Allah tidak dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu akar pangkalnya. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kata al-Imam Ibnu Rajab al-Hanbali, wa kadzalika man taqarraba bi'ibadatin nuhiya anha bi khususiha. Demikian juga barang siapa yang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu ibadah yang padahal itu dilarang secara khusus oleh Allah dan Rasulnya, tapi dia melakukannya dengan keyakinan apa? Dia sedang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi, puasa di
hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ya. Atau contohnya tadi, contoh lain, mengerjakan sholat di kala matahari sedang terbit atau di kala matahari sedang terbenam, ya. Itu adalah waktu yang terlarang. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Salat di kala matahari terbit, salat di kala matahari sedang terbenam. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu adalah saat di mana matahari terbit dan tenggelam di antara dua tanduk syaitan, dan saat itu para penyembah matahari sedang melakukan ibadahnya, menyembah matahari. Padahal kita tidak tahu. Padahal kita tidak tahu bahwasannya saat itu matahari terbit dan tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Dan bahkan kita kalau tidak menyerapnya dengan hati yang iman, gimana sih maksudnya terbit dan tenggelam di antara dua tanduk syaitan tuh? Maksudnya gimana? Tetapi karena kita beriman, maka sami'na wa ata'na wa amanna. Kami dengar, kami taat, dan kami imani. Dan kita tidak tahu bahwasanya di kala itu para penyembah matahari sedang melakukan ritual ibadahnya. Kita tidak tahu kalau tidak diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Rasul memberitahu dua hal. Yang pertama yaitu bahwasanya dikala itu terbit dan tenggelam matahari terbit dan tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Diberitahu, dan sampai hari ini tetap kita tidak tahu bagaimana maksudnya. Maksudnya tanduk syaitan itu kayak apa, dan bagaimana di antara dua tanduk syaitan itu. Wabil khusus saya pribadi sampai hari ini tidak tahu maknanya, konkretnya bagaimana. Tapi kita beriman. Dan Rasul memberitahu yang kedua, yaitu apa? Yaitu bahwasanya dikala itu para penyembah matahari, para pelaku kemusyrikan sedang melakukan ritual kemusyrikannya, dan kita pun tidak tahu kalau tidak diberitahu oleh Rasulullah. Wabil khusus saya pribadi, ya, saya pribadi belum pernah tahu bagaimana orang menyembah matahari itu. Walaupun dengar cerita ada agama ini, agama itu, sembahannya adalah matahari, tapi konkretnya seperti apa? Ya, saya pribadi sampai hari ini tidak tahu bagaimana tanduk syaitan dan bagaimana tata caranya matahari itu terbit dan tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Saya pribadi, keterbatasan saya, tetap mengatakan saya tidak tahu. Tetapi saya beriman kepada Allah dan Rasulnya, karena Allah sudah menetapkan bahwasanya Nabi Muhammad itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau bersabda kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita imani dan kita pun mentaatinya. Artinya ini kembali menegaskan bahwasannya salat secara asal adalah amalan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai ibadah yang dengannya seseorang bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak serta-merta di momentum lain, di waktu lain, di tempat lain dia sebagai ibadah. Bahkan bisa menjadi sebaliknya, yaitu merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita semakin yakin bahwasanya beragama itu mencukupkan diri dengan apa yang dikenal oleh Rasul dan para sahabatnya sebagai bagian daripada agama. Kalau kita belum tahu, maka kita mencari tahu. Kalau kita tidak berhasil, tidak mendapatkan pengetahuan itu, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah dan cukupkan dengan apa yang ada. Kenapa? Karena al-iqtisadu ala sunnah khairun minal kathiri ala bid'ah. Karena ungkapan para salaf yang saleh dari kalangan para sahabat dan yang lainnya mengatakan, sedikit tetapi di atas sunnah itu lebih baik daripada banyak di atas bid'ah. Sedikit tetapi benar di atas ajaran Rasul itu lebih baik daripada banyak tetapi di atas bid'ah. Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Jadi apa-apa dari sebuah amalan
yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam satu momentum, dalam satu waktu ditetapkan sebagai ibadah, tidak serta-merta di waktu yang lain disebut sebagai ibadah. Contohnya tadi. Atau contoh lain, bacaan sholawat itu ibadah. Ya, itu ibadah. Bahkan ada banyak ulama yang menulis kitab dengan halaman-halaman yang banyak, khusus membahas kemuliaan dan fadilah daripada bacaan salawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan dalam sabdanya yang mulia, barang siapa yang mendengar nama beliau disebutkan, dia tidak membacakan salawat atas beliau, maka dia adalah termasuk orang yang apa? Didoakan keburukan, didoakan kecelakaan, yang diaminkan oleh Nabi, didoakan oleh malaikat, dan diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didoakan doa keburukan oleh malaikat Jibril, yang diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas orang yang mendengar Nabi Muhammad disebutkan namanya, dia tidak membaca salawat. Berarti ini ibadah yang agung. Tetapi bukan berarti serta-merta di dalam momentum lain dia disebut sebagai ibadah. Contohnya mana? Dikala dia menggeser, menempati tempat lain yang telah ditetapkan sebagai ibadah di momentum lain. Contohnya mana? Orang bersin cepris, kemudian mestinya apa yang dibaca? Alhamdulillah, dia ganti dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bukan lagi ibadah. Bahkan bisa jadi kita mengatakan orang ini membuat syariat baru yang masuk ke dalam apa yang Allah cela dalam firman-Nya, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang telah membuat syariat buat mereka dalam perkara agama tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala? Atau membaca sholawat tatkala perjumpaan dengan sesama muslim, mestinya apa yang dibaca? Assalamualaikum. Khairukum man yabda'u bis salam. Sebaik-baik kalian saat perjumpaan sesama muslim, yang terbaik di antara kalian adalah yang mendahului salam. Assalamualaikum. Kemudian diganti dengan salawat. Shalli ala Muhammad. Atau Allahumma shalli ala Muhammad. Maka salawat ini tidak lagi sebagai bernilai ibadah, bahkan termasuk ke dalam apa yang dicela oleh Allah. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat buat mereka dalam perkara agama, padahal tidak ada izin, tidak ada kewenangan yang Allah berikan kepadanya? Maka saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, yang terakhir. Ya. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, wa amma man 'amila 'amalan asluhu masyru'un wa qurbatun. Sekarang ada orang yang mengamalkan sebuah amalan yang memang sebenarnya amalan itu adalah qurbatun, merupakan taqarrub kepada Allah, merupakan ibadah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai ibadah, sebagai taqarrub kepada Allah. Tetapi kemudian dia menambahkannya atau menguranginya. Ya. Satu amalan sesungguhnya dia adalah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai ibadah, tetapi kemudian ada orang yang menyisipinya dengan tambahan, atau ada orang yang menguranginya. Ini bagaimana? Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka kata beliau, fahadha mukhalifun lisyari'ah biqadri ikhlalihi bima akhalla bih atau idkhalihi bima adkhala fih. Maka ini menambah atau mengurangi ini adalah menyelisihi syariat, dan tingkat penyelisihannya itu berbanding lurus dengan seberapa kadar yang dia tambah-tambahkan
dan seberapa kadar yang dia kurang-kurangkan. Karena penambahan itu bertingkat-tingkat, demikian juga pengurangan itu juga bertingkat-tingkat. Maka tingkat pembangkangannya, tingkat perusakannya, ini berbanding lurus dengan seberapa kadar yang dia sisipkan sebagai tambahan, berbanding lurus dengan apa pengurangan yang dia lakukan dari amalan yang sebenarnya secara asal itu adalah amalan yang disyariatkan. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka kata beliau, fa in kana ma akhalla bihi min ajza'il amali aw syurutihi mujiban li butlanihi fi syariah. Kalau kadar pengurangannya itu adalah mengurangi sesuatu yang menyebabkan apa batalnya amalan itu, maka batallah amalan itu. Contohnya mana? Seperti orang sholat, kemudian dia melakukan pengurangan, yaitu tidak ada ruku seumpama, karena ruku adalah merupakan min ajza'il amal, merupakan apa? Bagian yang terintegrasi dari sebuah amalan yang bernama sholat, dan dia merupakan rukun. Kemudian dia buang, pengurangan ini adalah menyebabkan batalnya sholat. Atau yang dia kurangkan adalah sujudnya, maka ini adalah menyebabkan batalnya sholat. Maka dia wajib mengulangnya jika dilakukan dengan sengaja. Atau kalau yang ditambahkan adalah juga setara dengan itu, yaitu yang menyebabkan batalnya sholat. Seperti orang dengan sengaja menambah rakaat sholatnya, mestinya 4 rakaat sholat isya 4 rakaat, dia dengan sengaja menambahkan dengan 5 atau 6 rakaat dengan apa? Dalil kalau 4 rakaat saja dapat pahala, maka mestinya yang 5 atau 6 lebih harus dapat pahala. Karena dia pikir, apa yang salah? Bacaannya sama kok dengan rakaat 1, 2, 3 dan 4. Menghadapnya sama kok ke kiblat. Rukunya sama, sujudnya sama. Apa yang salah? Apalagi dengan logika dia yang mengatakan kalau 4 saja dapat pahala, apalagi 5 atau 6. Tetapi kita katakan itu tidak benar. Kenapa? Karena Anda telah menambah-nambah. Maka jangankan mereka para ulama, jangankan mereka para kiai, kita yang orang awam pun akan beramai-ramai mengatakan sholat Anda itu adalah salah, sholat Anda itu batil, karena Anda telah menambah-nambahkan sesuatu yang menyebabkan rusaknya sholat itu. Sedangkan kalau mengurangi atau menambahnya itu adalah tidak sampai kepada tingkat itu, ya maka berarti itulah kadar penyelisihannya. Seperti orang meninggalkan sesuatu yang bukan syarat dan bukan rukun, tapi dia hanya sunnah seumpama, dalam tanda kutip, bukan wajib, hanya dalam tanda kutip, maka dia tetap dikatakan menyelisihi syariat, tetapi kadarnya adalah seperti itulah kadar. Atau menambahkan sesuatu yang tidak sampai kepada tingkat membatalkan. Seperti contohnya yang diangkat oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya ini adalah orang ketika berwudu, saat membasuh tangan atau membasuh anggota wudu yang mestinya paling banyak itu adalah 3 kali, dia basuh menjadi 4. Maka ini tambahan menyelisihi syariat, tetapi kadarnya tidak sampai kepada tingkat membatalkan wudunya. Dia menyelisihi. Ada orang berwudu membasuh tangannya sampai 4 kali atau 5 kali. Bahkan ada orang yang sampai menghabiskan 1 kolah. Maka ini menyelisihi syariat. Seberapa kadar penyelisihannya dengan syariat berbanding lurus dengan seberapa kadar yang dia lakukan. Antara orang yang berwudu membasuh tangan 4 kali, ini menyelisihi, tetapi tingkat penyelisihannya tidak seberapa jika dibandingkan dengan orang yang membasuh tangan saja sampai habis 1 kolah. Sama-sama menyelisih, tetapi tingkatannya berbeda.
Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka inilah yang harus kita fahami, ya. Man ahdatsa fi amrina man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, atau man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun, maka dia tertolak. Maka cukupkanlah dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Cukupkanlah dengan apa yang dikenalkan oleh Allah dan Rasulnya kepada para sahabatnya dari perkara agama ini, yaitu dalam perkara ibadah dan akidah. Kalau dalam perkara muamalah, interaksi sosial, ya, silahkan berkreasi, ya. Apakah menyapa orang itu dalam waktu tertentu dengan HP, ataukah dengan mengunjunginya secara langsung, maka itu adalah silahkan. Mau menggunakan motor silahkan, mau menggunakan sepeda juga silahkan. Kalau mau pakai onta ya silahkan, kalau punya onta, ya. Silahkan antum pakai gajah, pakai onta, silahkan, ya. Pakai motor ya silahkan, nggak ada masalah itu. Yang kami permasalahkan dan kami ingin mengajak orang adalah dalam perkara akidah dan ibadah. Cukupkan dengan apa yang dikenalkan oleh Allah dan Rasulnya kepada para sahabatnya, ya. Maka ini semakin meneguhkan kita bahwa marilah kita bersabar di atas sunnah ini, walaupun banyak orang yang mencelaknya, ya. Ingat, kalimat ini mungkin kalimat yang baru, yaitu apa-apa dari amalan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai ibadah dalam satu waktu, dalam satu momentum, tidak serta-merta dia dianggap sebagai ibadah di momentum lain, di waktu lain. Artinya kita harus menelusuri ini apa ketentuan Allah dan Rasulnya dalam syariat tentang amalan ibadah ini. Maka sedikit di atas kebenaran itu lebih baik daripada banyak di atas ketidakbenaran. Sedikit di atas sunnah maka itu lebih baik daripada banyak di atas bid'ah. Sedikit sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya itu lebih baik daripada banyak tetapi menyelisihi tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan ingat, ini dalam perkara agama, yaitu akidah dan ibadah, bukan dalam hal fasilitas dunia. Kita ceramah mau pakai mic, mau pakai apa ya silakan, ya. Jangan dibilang ente bid'ah, ente pakai mic. Tidak ada hubungan itu, ya. Tidak ada hubungan, karena ini hanya masalah fasilitas duniawi, ya. Ente pakai motor bid'ah, pakai onta ente sana. Kalau ente punya onta ya silahkan dipakai. Kalau punya motor silahkan motor, nggak ada masalah, itu nggak ada hubungan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjadi paling tidak menambah kekuatan kita untuk bersabar di atas sunnah, ya. Karena kita diperintahkan untuk saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran di dalam menanggung akibat dari kita menjalankan sunnah ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.